Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai media public relation. Di sini saya bersama dengan 3 teman saya. Yang pertama ada Aisyah Amalia, yang kedua ada Desi Putri Ramadhani, yang ketiga ada saya sendiri, Reno Mumin Darmawan, dan yang keempat ada Sabita Diah Sayakti. Untuk topik yang akan kami bahas, yakni yang pertama ada pengertian media public relation, yang kedua ada strategi media public relation, yang ketiga ada prinsip media public relation, yang keempat ada jenis media public relation, dan yang terakhir ada proses media public relation. Yang pertama, ada pengertian dari media PR. Media humas atau media PR adalah segala bentuk media yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Sedangkan menurut Wardani dalam bukunya, media PR adalah aktivitas komunikasi public relation untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Selanjutnya, ada strategi media PR. Menurut Katlib dalam bukunya edisi ke-9, strategi mengacu pada keseluruhan konsep, pendekatan, atau rencana umum untuk program yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, di mana strategi yang dimaksud adalah kesatuan antara konsep hingga perencanaan yang terstruktur dengan baik sehingga dapat mendukung keberhasilan program. Terdapat beberapa jenis strategi yang digunakan dalam mensukseskan sebuah program perusahaan. Yang pertama, ada mengembangkan strategi. Pertama-tama, tentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya organisasi, lalu memperhatikan pula peluang dari ancaman lingkungan eksternal organisasi. Setelah itu, mulai memperhatikan dimensi teknis atau prinsip yang berkenaan dengan media relation. Selanjutnya, mengembangkan jaringan. Salah satu kuncinya dengan cara menjalin relasi melalui organisasi profesi. Tidak terbatas pada organisasi profesi kehumasan saja, namun juga organisasi profesi media massa atau organisasi profesi lain. Prinsip-prinsip media PR. Hubungan yang baik dapat dihasilkan apabila praktisi mengikuti beberapa aturan dasar. Pertama, sampaikan dengan jujur. Kejujuran adalah kebijakan terbaik, bukan sekedar tindak politik yang tepat dalam menghadapi pers. Kejujuran adalah bisnis yang baik dan perilaku yang sehat. Prinsip dasar lainnya adalah bahwa praktisi tidak dapat mendukung satu media dengan mengabaikan media lainnya. Kedua, memberikan pelayanan. Cara yang paling cepat dan pasti untuk mendapatkan hubungan kerjasama yang baik adalah dengan memberikan mereka berita atau gambar yang layak, menarik, dan baru sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam bentuk hal yang mudah untuk mereka gunakan. Ketiga, jangan merengek atau mengomel. Jika sebuah informasi tidak layak diberitakan karena tidak menarik pembaca, sebanyak apapun Anda merengek atau mengomel tidak akan mengubah kualitas informasi tersebut. Keempat, jangan meminta untuk membungkam. Praktisi tidak mempunyai hak untuk meminta pers untuk membungkam atau mencabut suatu berita. Kelima, jangan membanjiri media. Jika seorang editor finansial menerima informasi olahraga atau real estate, maka editor finansial itu akan tidak menghormati praktisi yang dinilai tidak tepat sasaran dalam memberikan informasi. Petunjuk terbaik yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, berikan apa yang dianggap berita oleh wartawan. Kedua, perbarui terus mailing list media. Ketiga, kirim hanya kepada satu wartawan yang dianggap paling tepat untuk masing-masing medium. Jenis-jenis media public relation. Pada umumnya, untuk aktivitas public relation, media yang digunakan yakni media massa. Pengklasifikasian media massa ada dua. Yang pertama, media cetak atau news media merupakan media yang bersifat komersial seperti surat kabar harian, tabloid, dan majalah. Yang kedua, ada media elektronik atau elektronik media seperti radio, stasiun TV, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Kelebihan dan kelemahan dari media cetak dan media elektronik.
Kelebihan dari media cetak atau news media yakni harganya murah, berita menyeluruh, lengkap, dan dapat menyebar secara cepat dan efektif. Sedangkan pada media elektronik memiliki kelebihan yakni pesannya mudah didengar oleh pemirsa atau memiliki visual yang cukup hidup, serta kecepatan penyampaian berita dan pengaruhnya cukup tinggi. Sedangkan kelemahan dari media cetak yakni kelemahannya memiliki komunikasi searah, umur atau jangka waktunya relatif lebih rendah atau dapat disebut short lifespan. Sedangkan kelemahan dari media elektronik yakni medianya relatif mahal atau memiliki high cost, pengaruhnya langsung khususnya dapat bersifat negatif. Berikut merupakan jenis media yang umum digunakan. Yang pertama ada surat kabar, yang kedua ada layanan kabel atau berita, yang ketiga ada sindikasi, yang keempat ada majalah, yang kelima ada radio, yang keenam ada televisi, yang ketujuh ada internet berupa website perusahaan, blog ataupun media sosial. Yang kedelapan ada chat room, yang ke-9 ada podcast, dan yang terakhir ada video. Selanjutnya ada proses media PR. Yang pertama ada research atau penelitian. Seorang praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dan dalam pengumpulan fakta dan data. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan berpengaruh oleh tindakan perusahaan. Selanjutnya ada planning atau perencanaan. Setelah tahap penelitian dan pencarian data, dilanjutkan ke tahap perencanaan. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan PR secara keseluruhan. Perencanaan ini disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh oleh praktisi PR. Yang ketiga ada action and communication atau aksi dan komunikasi. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional. Yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Di tahap ini, cara untuk mengetahui apakah proses sudah selesai atau belum dengan mengadakan evaluasi atau langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, praktisi PR dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.